Pemirsa, sudah ada rekan-rekan kami, Yasin Idris dari TV One Biro Surabaya dan juga Wana Sari dari TV One Biro Medan. Kami ajak Anda ke Medan terlebih dahulu, pemirsa. Wana, ada informasi apa dari Sumatera? Baik, Ana Tialita dan pemirsa, kami awali kabar pilihan daerah dari wilayah Sumatera Barat. Festival Pandeka Batagak Kapalo Koto digelar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebagai upaya melestarikan seni budaya dan tradisi Minangkabau. Melalui festival ini diharapkan ekonomi kerakyatan dapat tumbuh, terutama melalui sektor UMKM pariwisata. Festival Pandeka Batagak Kapolo Koto merupakan festival kebudayaan Minang yang berupaya untuk melestarikan seni budaya Minangkabau, mulai dari seni tari dan musik hingga bela diri khas Minangkabau, silek harimau. Festival ini juga menjadi upaya dalam memperkenalkan budaya Minang di kancah dunia dan diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke tanah Minangkabau. Ketua Umum DPP Gebu Minang, Usman Sabta, menilai bahwa kebudayaan Minang dapat menjadi potensi pariwisata yang dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama melalui UMKM. Jadi yang dia akan bangun wisata yang berbudaya. Jadi harus ada yang dijual. Ya tadi ada silek harimau, ada segala macam, ada kegiatan-kegiatan UKM ya yang direncanakan oleh Bupati ini. Dan saya pikir ini pantas untuk dihargai dan didukung oleh semua pihak termasuk pusat. Melalui Festival Pandeka Batagak Kapolo Koto, Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap festival ini dapat menarik minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara untuk menikmati kekayaan budaya, keindahan alam di bumi Minangkabau. Ini pertama semangat kebersamaan antara perantau dengan ranah. Ya, kami di ranah ini didukung penuh oleh perantau dalam pertama bagaimana kegiatan kami berjalan dengan lancar dengan bantuan sponsorship. Terus juga bagaimana kabar ini sampai ke seluruh pelosok Nusantara bahwa di Tanah Datar kaya dengan budaya, kaya dengan adat. Festival Pandeka Batagak Kapolo Koto menjadi bentuk kebermanfaatan kekayaan seni budaya dan keindahan alam dapat dimaksimalkan sebagai potensi pariwisata yang dapat mendorong ekonomi kerakyatan. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Iman Fajar, TV One mengabarkan. Dari Sumatera Barat selanjutnya kita beralih ke Lampung, pemirsa. Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan kardus ini terbalik usai menghantam pembatas jalan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebelum kejadian, truk box bermuatan kardus melaju kencang dari arah jalan arteri Trans Sumatera. Diduga sopir truk tidak melihat jalan pembuangan sehingga menerobos jalur lawan arah ke dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni. Korban Muhammad Rohman yang merupakan sopir truk mengalami luka parah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas pelabuhan dibantu aparat kepolisian dan TNI yang ada di lokasi langsung melakukan pembersihan puing-puing badan truk serta muatan yang berserakan di jalan. Baik, Ana, itu tadi dua kabar pilihan dari wilayah Sumatera. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di studio. Pemirsa dari TV One Biro Medan, kami ajak Anda menuju ke Yasin Idris, TV One Biro Surabaya. Yasin, ada informasi apa saja? Ya, sejumlah informasi sudah kami rangkum untuk Anda pemirsa dari TV One Biro Surabaya. Nah, yang pertama ini jelang pelaksanaan ibadah haji untuk proses pembuatan visa terus dikebut, termasuk juga pelunasan biaya haji dari Jawa Timur. Terkait pelunasan biaya haji, jemaah haji Jawa Timur sudah melebihi kuota baik jemaah haji reguler maupun cadangan. Total kuota jamaah haji Jawa Timur sebanyak 35.152 jemaah.
Dijadwalkan jemaah haji kloter pertama asal Kediri, Jawa Timur akan masuk ke asrama haji Sukolilo, Embarkasi Surabaya pada tanggal 1 Mei. Para jemaah haji ini akan bermalam sehari di asrama haji Sukolilo dan pada tanggal 2 akan berangkat ke Tanah Suci. Informasi selanjutnya, Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil meringkus 4 orang komplotan perampok mobil taksi online. 2 diantaranya ditembak pada kedua kakinya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan 2 orang pelaku perampokan. Dalam rekaman terlihat kedua pelaku sedang berhenti di depan minimarket dengan membawa mobil berwarna putih hasil dari tindak kejahatannya. Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap 4 pelaku pencuri sekaligus penadah mobil curian. Di antaranya ISM 25 tahun warga Gedangan Sidoarjo dan AK 25 tahun warga Cirebon. Keduanya berperan sebagai eksekutor. Sementara itu ada ATM 42 tahun dan juga AR 46 tahun. Keduanya warga Kabupaten Cirebon yang berperan sebagai penadah mobil curian. Terbongkarnya kasus tersebut lantaran salah satu tersangka dihantui rasa bersalah dan teringat ayahnya yang sakit-sakitan, sehingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, informasi langsung dari TV One Surabaya, Jawa Timur. Baik, terima kasih Yasin Idris dari TV One Biro Surabaya. Sebelumnya juga ada Wanasari dari TV One Biro Medan. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan.